Seperti itu. Oke ya, jadi kalian perhatikan di sini kebetulan kedua ujung tumpuannya ini tepat di ujungnya. Jadi kalau misalkan ada cantilever di kiri atau kanannya, tetap batasan nilai X sama dengan 0 adalah di tumpuan paling kirinya kalian ya. Seperti itu. Terus kalian lihat per setiap titiknya, kalian boleh hitung dengan memasukkan nilai X-nya atau kalian boleh pakai perbandingan segitiga ya. Jadi seperti ini kan ada titik A, B, C, D, E, sampai titik I. Nah, di setiap titiknya kalian boleh hitung tuh berapa besaran dari GP perletakannya. Karena ini akan kita pakai di perhitungan GP rangka batangnya. Nah, sekarang kalian perhatikan nih, yang ditanyakan adalah batang 6, 14, 19, 20, dan 26. Boleh ada yang bantu saya untuk membuat irisannya? Batang 6 dulu, siapa? Atau bebas, mau batang yang mana dulu? Devi? Ada Devi? Devi Fitria? Hadir, Bu. Oke, boleh tolong bantu saya bikin ininya, irisannya? Ada 6, 14, 19, 20, dan 26. Kamu mau coba batang yang mana nih? Buat irisannya. Bisa digambarkan langsung di soalnya. Batang apa, Devi? Mau batang yang mana? Kelihatan jelas nggak? Untuk penomoran numbering rangka batangnya. Jelas, Bu. Nanti dulu. Batang yang mana? Ini ditanyakan ada 5 batang. Coba nanti saya minta 5 orang ya. Gambarkan. Boleh dilihat dulu batangnya. Kalau itu boleh resen atau boleh langsung saya, Bu. Gitu ya. Ini. Devi, batang yang mana? Sebentar ya, saya tunggu sebentar.
Oke, saya lanjutkan ya. Tadi itu sebentar. Oke, ini tadi Devi batang 6 ya. Pakai apa untuk menyelesaikannya, Devi? Persamaan kesetimbangannya? Ada? Devi masih ada? Pakai sigma moment. Sigma moment di titik C, Bu. di titik C. Oke ya. Jadi kalian perhatikan ya. Di sini kita tujuannya mau mencari GP batang 6, GPS 6. Kita pakai sigma moment di C tadi seperti teman kalian sampaikan. Tujuannya kita mau menolkan batang 27 dan batang 18 ya. Nah, ini kebetulan dua batang ini kan bertemu di titik C. Sehingga besaran dari gaya batang 27 dan 18 ini tidak ada jaraknya, 0 ya. Kita bisa cari untuk batang 6-nya. Kemudian batang 6-nya kalau kalian perhatikan ya, ini juga miring, jangan lupa berarti kalian harus menguraikannya. Jadi komponen-komponen tegak lurus ya, vertikal dan horizontal. Nah, penguraiannya ini sebaiknya kalian letakkan di mana? Untuk batang 6-nya, kalian bisa lihat ya, di sini kan batang 6 ini menghubungkan titik K dan L ya. Jadi sepanjang garis kerja gaya batang 6, kalian bisa melakukan penguraiannya. Oke. Jadi di sini untuk batang 6, karena kita mau pakai sigma moment di C, nanti alangkah lebih baik kalau kalian melakukan penguraiannya batang 6 ini adalah di titik K. Ya, jadi di sini kalian uraikan nih. Oke. Dalam dua arah ya. Karena kan kita lihat kiri dan lihat kanan ya. Jadi arahnya ini nanti akan saling bertolak belakang seperti ini ya. Nah, di sini kalian perhatikan kenapa kita di titik K? Karena akan lebih mudah. Salah satu komponennya ini dia melalui garis kerja titik C, yaitu komponen vertikalnya. Jaraknya 0. Jadi hanya tinggal satu komponen horizontalnya saja untuk batang 6-nya. Kalau kalian uraikan di batang L, nanti kan ada dua tuh ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ya, jadi lebih baik kita lakukan di titik K. Oke ya, udah jelas ya. Nah, sekarang batang yang lainnya siapa? Mau coba? Oke, batang lainnya ada siapa? Tadi batang 6 ya. Saya bikin potongannya lagi. Ibu, batang yang S26. S26, boleh. Erlin, S26 Hmm, potongannya. hmm.
Ini pakai sigma moment di L. Sigma moment di L. L. Oke, L ya. Iya. Nah, jadi sini saya tuliskan ini ada S2 tadi S6. Pakai sigma moment di C ya. Kemudian tadi S26 moment Oke ya. Jadi nanti kalian jangan lupa ya, begitu kalian beban P-nya berada di kiri, kalian akan melihat sisi kanan potongan akan lebih mudah ya, karena tidak ada beban P bergeraknya. Tapi untuk penggambarannya adalah tetap di sisi kirinya. Contohnya tadi untuk batang 26, berarti begitu kalian P-nya ada di kiri, kalian gambarkan adalah titik A, B, C, dan D ya. P-nya di kanan, yang kalian gambarkan adalah mulai dari titik E sampai titik I. Oke, boleh lanjut? Siapa lagi? Baru 2 batang? Masih Ibu 3 mau lagi? tanya, Ya, kalau potongan S26 motong batang 17 sama 27 tuh bisa nggak sih Bu potongan U gitu? 26 motong 17 dan 17 27. sampai 27. Kalau kamu mau pakai potongan seperti itu bisa, tapi harus tahu dulu untuk batang 27 atau 17-nya mau pakai persamaannya apa dulu gitu. Kalau kamu mau potong seperti itu, pakai persamaannya apa? Persamaan kesetimbangannya? Sigma horizontal berarti ya Bu? Sigma horizontal. Oke, boleh kamu masukkan sigma horizontal. Artinya kamu harus tahu dulu untuk batang 27-nya. Harus dihitung dulu. Kenapa? Karena kan kita belum tahu untuk besaran batang 27-nya. Ya. Kan tujuannya kita adalah mau menolkan 2 batang lainnya kalau bisa dari potongan tersebut. Jadi kalau kamu irisannya adalah mau dibuat seperti tadi ya, mau dibuat seperti ini, terus kamu pakai sigma horizontal. Nah, di sini kan berarti ada 2 komponen horizontal, yaitu batang 26 dan 27. Ya, dua-duanya belum diketahui. Artinya kamu harus cari batang 27-nya dulu, baru bisa ketemu batang 26-nya. Jadi, menurut saya tetap untuk batang 26, lebih baik kamu pakai yang irisan yang merah. Karena tidak perlu mencari batang 27-nya dulu. Kecuali ya batang 27 termasuk salah satu yang ditanyakan. Ya, kemudian 26 juga ditanyakan, boleh kamu potong irisan seperti itu. Jelas? Siapa tadi? Sheila ya yang tanya ya? Iya. Jelas Bu, makasih Bu. Oke. Lanjut, siapa lagi? Batang 14, 19, dan 20. Diperhatikan dulu posisinya, batang 14 ada di mana, 19 di mana, kemudian 20 ada di mana.
Ada siapa? Batang 14-nya? 19 dan 20? Muhammad Rafli? Ada Muhammad Rafli? Hadir, Bu. Oke, silakan. Mau batang yang berapa itu? 14, 19, atau 20? Tolong dibuat irisannya. Batang 14, Bu ya. Oke, boleh. Oke, batang 14. Kemudian pakai apa? Persamaan kesetimbangannya. Berarti itu yang apa namanya 25 sama 4-nya itu harus ditemuin di I itu, Bu ya. Batang 25 dan 4 harus dicari Di titik temunya. titik Oke. temunya ya. Oke, benar ya. Jadi di sini kalian harus cari dulu titik temu antara batang 25 dan batang 4-nya. Ya. Nah, di sini baru kalian bisa pakai perbandingan segitiga. Ini panjangnya kalian anggap seperti ini. Ya, ini kan adalah titik E-nya, ini titik F-nya ya. Seperti itu. Kemudian kalian tahu ini bentangnya adalah 3 meter ini. Ini 3. Kemudian ini kalian boleh notasikan misalkan dalam X, karena kan kita belum tahu nih titik temunya ada di mana, ya. Terus yang kalian tahu lagi adalah untuk tinggi dari dua sisi lurusnya ini, dua sisi tegaknya, ya. Ini panjangnya adalah 6, ya, dari E ke M itu 6 meter, 3, 1, 2 ya, jadi 6 meter. Kemudian dari F ke N itu panjangnya adalah 4. Oke, nah sudah diketahui titiknya seperti ini. Kemudian jarak-jaraknya, berarti titik temunya ini saya anggap namanya titik O ya. Jadi titik O ini panjangnya berapa meter? Bisa tolong dihitung? X-nya atau X-nya sama dengan berapa? Rafli, tolong dihitung. Maaf, Bu, untuk di bagian situ saya udah agak lupa, Bu. Itu nanti Perbandingan hasilnya segitiganya. ada perbanding segitiganya nanti ada X-nya sama dengan berapa kan, Bu? Tuh. Oke, perbandingan segitiganya kalian tinggal memasukkan adalah antara sisi vertikal dan sisi horizontalnya. Ya, bebas ya perbandingannya. Nah, di sini yang kalian punya adalah angkanya kan di sini ya. 4, misalkan kalian mau ngambil yang sisi karena dia mengapit satu titik sudut yang sama ya. Jadi kalian ngambil untuk setiap sisi yang mengapit sudut yang sama ya. 4/6 ya. Jadi sisinya ini, sisi tegaknya sama dengan perbandingan untuk sisi horizontalnya ya. Sisi horizontalnya adalah dari titik yang mengapit sudutnya. Berarti dari titik
O ke F, ini bentangnya adalah dalam X, ya. Kemudian dari O ke E, bentangnya adalah X plus 3. Ya, nah ini tinggal matematisnya aja. Jadi 4 kali X plus 3 sama dengan 6X, ya. Seperti itu, tinggal kalian masukkan nih. Nih, nanti tinggal masukkan seperti ini. Ya, jadi 4X. Jadi di sini tinggal 2X sama dengan 12. Ya, berarti X-nya sama dengan 6 meter. Ya, kalian ketemu nanti hasilnya. Oke, ada yang masih bingung? Ada? Oke, berarti kalau X-nya 6 meter, titik O itu sama dengan titik apa? Sorry, jangan O ya. Di sini udah ada numbering titik O ya. Saya ganti namanya titik Q aja deh nih. Titik Q ini sama dengan titik apa? Rafli? Titik Q-nya jadi sama dengan titik gimana, Rafli? Berarti itu apa namanya jadi sigma momen di Q gitu. Betul. Nah, yang saya katakan, saya tanyakan tadi, kan sudah tahu nih X sama dengan 6 meter, ya. Kalau kamu lihat dari bentuk struktur rangka batangnya, kalau 6 meter itu berarti titik Q itu sebenarnya sama dengan di titik apa? Itu yang saya tanyakan tadi. Di titik G bukan, Bu? Di titik, G. kenapa titik G? Karena dari titik E ke G itu 6 meter, Bu, jaraknya. Nah, 6 meter itu kalau kalian lihat ya, segitiganya itu adalah dari titik F, bukan dari titik E, Berarti di titik H ya, Bu? titik H. Ya, jadi titik Q ini sama dengan titik H. Jadi pada saat kalian mau mencari batang 14, kalian bisa menggunakan sigma momen di titik H. Karena batang 25 dan batang 4-nya akan bertemu di titik H. Jelas ya? Hapus dulu ya. Ya, jadi kalau kalian tanya, Bu, dari mana titik H? Tadi dari perbandingan segitiganya ya. Jadi ini tadi adalah S14. Yang kita pakai adalah sigma momen di titik H. Oke, sudah 3 batang. 2 lagi, batang 20 dan batang 19. Ada yang mau coba? Siapa mau coba? Batang 20 dan batang 19?
Jen, Iya, Bu. oke. Batang 20 atau 19, Jen? Batang 20. Oke, boleh. Silakan. Irisannya seperti apa? Kamu mau buat untuk batang 20? Itu, Bu. Oke. Terus pakai persamaan kesetimbangannya? Oke. Sigma vertikal bukan, Bu? Sigma vertikal sama dengan 0. Iya. Oke. Kenapa pakai sigma vertikal? Karena si batang 28 sama 7-nya horizontal, Bu. Nggak tahu. Oke, benar ya. Oke. Jangan takut salah, Jen. Benar itu tadi ya. Jadi, Iya, Bu. di sini kalian perhatikan untuk irisan batang 20 ya, itu kan mengiris untuk batang 28, 20, dan 7. Nah, batang 28 dan batang 7 ini sejajar, sama-sama batang horizontal ya. Sehingga kalau kalian lihat batang 20-nya ini kan batang diagonal, ada kemiringannya. Kalau kalian uraikan berarti ada komponen vertikal, ada komponen horizontalnya. Nah, kita mau menolkan untuk kedua batang horizontal tadi. Jadi yang kita ambil adalah sigma vertikalnya. Karena dari batang diagonal ini kita punya komponen vertikalnya. Jadi kita pakai sigma vertikal sama dengan 0, sehingga dua batang horizontal ini tidak akan masuk ke dalam perhitungan kita. Ya, jelas ya? Jadi jangan bingung. Bu, ini gimana nih ketemunya? Karena biasanya kalian berpikir selalu dua batang ini harus bertemu ini pakai sigma momen. Seperti itu. Ya, jadi kalian bisa lihat, oh ini sejajar. Sama-sama horizontal. Saya bisa pakai sigma vertikal. Oke. Baik, tinggal satu lagi siapa? Untuk batang 19-nya? Gary Siskin ada? Ada Gary? Gary? Gary tidak ada? Muhammad Naufal ada? Nggak ada juga Muhammad Naufal. Febriano Victor ada? Tidak ada ya, Gary Siskin, Febriano, Muhammad Naufal. Faris Firdaus hadir? Hadir, Bu. Oke, silakan Faris untuk batang 19-nya. Irisannya Bu. seperti apa kamu mau buat? Seperti itu, Bu. Oke, mau buat seperti itu, terus persamaan kesetimbangannya pakai apa? Sigma momen vertikal, Bu. Sigma momen vertikal sama dengan 0.
Oke, ini batang 19 ya. Sigma vertikal, bukan sigma momen ya. Sigma vertikal aja kalau udah pakai sigma vertikal. Jangan ada kata momennya lagi. Oke, kenapa pilih irisan seperti itu dan kenapa pakai sigma vertikal? Biar batang 7-nya 0, Bu. Batang 7-nya 0. Kemudian batang 6-nya? Batang 6-nya bagaimana? Batang 6-nya kan sebelumnya udah dihitung, Bu. Jadi tinggal dimasukin aja, Bu. Oke. Ya. Jadi di sini kalian perhatikan ya, dengan membuat irisan seperti tadi melalui batang 7, 19, dan 6, kita punya satu batang horizontal yaitu batang 7, satu batang vertikal, batang 19, dan batang 6-nya ini adalah batang miring ya. Nah, tapi di sini batang 6-nya kan sudah kita hitung ya, benar tadi dikatakan teman kalian ya, sudah dihitung. Jadi begitu kita sudah hitung, kita sudah tahu besarnya, penguraiannya, karena batang miringnya ada penguraian vertikal dan horizontal, juga bisa kita hitung. Nah, jadi tujuannya adalah kita mau menolkan batang yang belum kita tahu, yaitu batang 7. Itu batang horizontal. Nah, karena kita tidak mau menggunakan horizontal, kita pakai sigma vertikal. Ya, sehingga kita dapat nilai dari batang 19-nya. Jelas ya? Ada pertanyaan untuk bentuk rangka batang seperti ini? Atau misalkan ada batang lainnya yang kalian kira-kira, Bu, saya bingung nih kalau mau mencari batang ini. Irisannya seperti apa? Ada kesulitan? Kalau misalkan kalian boleh membuat irisan melalui 4 batang, itu tidak masalah. Selama intinya kalian harus punya itu paling tidak 3 batang yang belum diketahui besarnya. Ya, jadi kalau kalian membuat irisannya 4, satu batang itu harus sudah diketahui besarannya. Ya, contohnya saya berikan contoh, misalkan ya, kalian mau mencari batang 13 ya, misalkan. Nah, kemudian nih, misalkan batang 13 mau dicari, terus kalian mau membuat irisannya seperti ini. Ya. Nah, di sini misalkan sebentar. Batang 3-nya misalkan kalian sudah hitung, ya. Jadi yang udah diketahui ini batang 3. Akan seperti ini, kalian mau mencari batang 13. Nah, di sini kan melalui memotong 4 batang. Nah, misalkan yang udah diketahui ini batang 3. Berarti kalian tinggal menolkan batang 25 dan batang 12-nya. Bisa pakai sigma momen di G seperti itu ya. Jadi tidak masalah kalian membuat irisannya ini melalui lebih dari 3 batang, asalkan maksimal itu 3 batang yang belum diketahui. Satu batang itu atau lebihan dari 3 batang itu harus sudah diketahui, sudah dihitung besaran gaya batangnya. Ya.
Oke, untuk soal ini boleh nanti kalian coba hitung ya, terus kalian gambarkan. Saya ada bentuk batang lainnya. Nah, ini silakan nanti kalian kerjakan untuk tugas kalian ya. Boleh di screenshot atau disalin. Ini tugas kalian di rumah, nanti tolong dikerjakan, dikumpulkan nanti pada saat kita pertemuan offline-nya. Ya, ingat seperti tadi ya, cari dulu untuk reaksi GP perletakannya. Setelah itu perhatikan rangka batang yang hendak kalian cari. Nah, di sini ada juga untuk yang pertanyaan C, ditanya untuk gaya tarik dan tekan maksimum. Berarti kalian perhatikan, kalau batang tarik itu berarti nilainya apa? Positif atau negatif? Kalau tarik? Positif. Positif. Kalau tekan? Negatif. Negatif. Jadi ya, kalau ditanyakan, tentukan gaya tarik dan tekan maksimum dari batang 8 dan 15 ya. Jadi kalian lihat dari GP rangka batangnya, untuk batang 8 apakah dia ada posisi tariknya, berarti nilai positifnya, cari yang paling besar. Dan berapakah nilai negatifnya, cari juga yang paling besar nilainya. Ya, lihat dari gambar GP rangka batangnya. Kalau misalkan batang, tunggu sebentar saya lihat batang. Misalkan saya punya batang 8 itu penggambaran GP rangka batangnya tuh ada daerah tekan dan ada daerah tarik, maka gampang kita lihatnya. Tapi misalkan kalian punya dia adalah mencari untuk batang 3. Nah, batang 3 ini biasanya adalah untuk daerah tekan semua, ya. Berarti nanti pada saat kalian mencari tarik maksimumnya, dia pasti adalah di posisi besarnya sama dengan 0. Karena dia nilainya misalkan adalah tekan semua. Jadi jangan bingung, Bu, yang tariknya yang mana? Kalian lihat berarti yang adalah di titik besaran gaya batangnya sama dengan 0. Ya, demikian juga misalkan dari GP batangnya adalah tergambar batang tarik semua. Yang tekannya bagaimana? Berarti di kondisi gayanya sama dengan 0 itu adalah tekan maksimumnya. Jelas ya? Seperti itu. Ini untuk tugas kalian. Kalian bisa lihat yang ditanya adalah batang 5, 8, 9, 15, dan 20. Ya, seperti tadi dulu ya. Tentukan dulu irisannya, terus lihat kalian kira-kira bisa menggunakan persamaan kesetimbangan apa untuk menyelesaikannya. P-nya di kiri, kalian lihat kanan potongan, tapi penggambarannya tetap di kiri. Ya, sudah di screenshot untuk Oke. Nah, itu kalian bisa lihat dari contoh-contoh soal ya, Bang, soal kalian ada berbagai macam bentuk rangka batang buat latihan kalian. Ya, ini saya tampilkan bentuk rangka batang lainnya yang pernah diberikan juga ya. Ada yang seperti ini. Nih ya, kalian bisa lihat. Ada juga yang seperti ada kakinya, seperti itu rangka batangnya. Jadi kalian kalau sudah sering latihan, terutama untuk return-nya, irisannya seperti apa, mungkin akan lebih mudah nanti. Ya, karena lebih simpel untuk rangka batang sebenarnya dibandingkan balok Gerber.
Kalau balok Gerber, kita kan punya GP perletakannya tuh banyak ya. Kalau di rangka batang kan GP perletakannya hanya 2. Ya, ini boleh kalian ambil buat pelatihan kalian ya. Atau misalkan ada soal lain. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk GP rangka batangnya? Nanti dokumentasi tolong siapa ya? Sri Aulia ya? Iya, Bu. Boleh didokumentasikan, nanti langsung boleh nanti ditandain untuk di absensi manualnya nanti ya, pada saat pertemuan offline. Silakan untuk dokumentasinya, boleh. Slide yang kedua. Udah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Silakan nanti dikerjakan. Jangan lupa untuk yang Gerbernya juga dilengkapi kemarin ya. Jadi pada saat nanti kita kuliah offline sudah langsung dikumpulkan, sudah lengkap ya, tidak ada yang kurangnya lagi ya. 2 soal ini, Gerber dan rangka batang. Oke, untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Selamat berlibur, kita ketemu lagi nanti pada saat pertemuan offline-nya. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Terima kasih, Bu.